Bab 647. Albert sudah kenyang, sekarang giliran Vito. Entah sudah berapa lama, tiba-tiba menjadi tenang. Albert yang sedikit mengantuk, terdiam selama 3 detik sebelum sadar kembali. Ternyata pria ini membantunya mengeringkan rambut hingga 70 atau 80% kering. Oke, Vito meletakkan hair dryer. Nadanya cukup menggoda. Albert terdengar seperti tidak mempedulikan nada menggoda itu dan hanya berkata, Lalu mengeluarkan beberapa tetes minyak perawatan rambut di tangannya dan meratakannya di tangan lalu menggosokkannya ke rambut. Setelah itu menyemprotkan tonik yang bagus ke akar rambutnya. Ada lagi, dia melirik pria yang berdiri di sampingnya dari cermin. Vito berpikir bahwa apapun yang Albert lakukan, terlihat cantik di matanya. Jadi dia berdiri di sampingnya untuk memperhatikannya. Mendengar pertanyaannya, Vito dengan sengaja berkata dengan nada serius, "Aku sedang menunggu skor yang bagus darimu." "Oh, 4 bintang deh," Albert berkomentar dengan tenang. Diam-diam berpikir, kalau aku kasih 1 bintang lagi, takutnya dia jadi sombong. "Kok hanya 4 bintang?" Vito sedikit kesal. "Kamu sangat bangga dengan keterampilanmu, sampai merasa tidak perlu belajar supaya jadi lebih baik lagi ya." Albert menahan senyum, berpura-pura serius dan bertanya, "Vito, bisakah Albert memahami kata-katanya sebagai izin untuk membiarkan dirinya lebih mendekat padanya?" Tiba-tiba, telepon berdering. Vito mengeluarkan ponselnya, melihat siapa yang menelepon dan berkata padanya, "Aku akan turun untuk ambil sesuatu, aku akan segera kembali." Setelah berbicara, Vito mengambil kunci di meja dan keluar kamar. Memangnya apa yang mau dia ambil? Albert tidak terlalu memikirkannya dan mulai melanjutkan memakai skincare. Setelah beberapa saat, dia mendengar pintu terbuka dan tahu kalau Vito sudah kembali. Tetapi setelah menunggu beberapa detik, Albert tidak melihat Vito kembali ke kamarnya. Segera setelah itu, dia mendengar kata-kata pria itu, "Istriku, keluarlah." Sial, bukannya Albert sudah bilang untuk tidak memanggilnya istri. Albert tidak berdaya karena dipanggil seperti itu. Pria itu tidak terlihat di ruang tamu, tapi dia bisa mencium aroma yang sangat menggoda. Tanpa sadar berjalan ke urang makan dan melihat 4 kotak lobster yang sangat enak di atas meja, juga semangkuk nasi dan seorang pria yang sedang mengupas kulit udang. "Cepat ke sini," Vito memberi isyarat padanya. Bahkan tanpa perlu Vito menyuruhnya, Albert tidak bisa mengendalikan dirinya saat melihat lobster itu. Ketika dia mendekat, Vito berkata dengan nada yang agak tegas, "Duduklah di sebelahku." Albert menurut dan duduk di kursi di sampingnya. Vito memberikan lobster yang sudah dikupas padanya, "Makanlah." Albert, dia sangat ingin bertanya padanya bagaimana bisa Vito tahu kalau Albert sedang ingin makan udang. Tapi kemudian berpikir bahwa ketika Albert berada di lokasi syuting hari ini, dia memposting di close friend dan bilang bahwa tiba-tiba dia mau makan lobster pedas dengan ayam goreng. Saat melihat pria ini dan kemudian melihat lobster di mangkuk, sudut bibirnya melengkung ke atas dan hatinya terasa hangat. Seolah memikirkan sesuatu, Albert berkata, "Kamu bawa ponsel? Aku pinjam ya." Dia meninggalkan ponselnya di kamar dan tidak membawanya ketika dia keluar. "Ada di sakuku," kata Vito, berdiri dan membiarkannya mengambilnya sendiri dan kemudian memberitahu Albert passwordnya. Setelah Albert mengambil foto, dia meminta izin Vito untuk menggunakan WeChat untuk mengirim foto itu ke WeChat-nya. Saat berpikir bahwa saat ini Kina pasti sedang bermesraan dengan tuan muda kedua di tempat tidur, jadi dia akan mengirimkannya padanya keesokan harinya untuk menggodanya. Setelah selesai, Albert mengembalikan ponselnya. Hal yang menyenangkan saat makan lobster adalah saat mengupas cangkangnya, jadi aku akan mengupasnya sendiri. Dia berkata sambil memakai sarung tangan sekali pakai, sambil memakan udangnya yang sudah terkupas. Albert selalu merasa bahwa mengupas sepotong kecil dari cangkang lobster yang keras adalah suatu hal yang sangat memuaskan. "Oke," jawab Vito dan berhenti mengupas, "kamu tidak akan memakannya?"
Albert sedikit bingung saat melihatnya melepas sarung tangan sekali pakai di tangannya. Kamu makan dulu. Aku mau mandi. Vito berdiri dari kursi. Dia tidak suka makan lobster karena terlalu merepotkan. Karena Albert mau makan lobster, jadi Vito memesan takeaway di restoran bintang 5 untuk memastikan makanan untuknya bersih dan higienis. Lobsternya akan dingin kalau kamu mandi dulu dan aku tidak bisa makan terlalu banyak. Jadi aku 2 kotak dan kamu 2 kotak, kata Albert, mendorong 2 kotak lobster kepadanya. Cepat makan. Dia berpikir, kalau pria ini menunggunya makan sampai kenyang sebelum dia bisa memakan sisanya. Mendengar itu, Vito harus duduk kembali, memakai sarung tangan sekali pakai yang baru, mengupas lobster dalam diam dan sesekali memasukkan lobster ke dalam mulutnya. Butuh sekitar 1 jam dan 2/3 dari lobster itu sudah masuk ke perut Albert. Duduk di kursi makan, diam-diam memperhatikan seorang pria yang membersihkan cangkang lobster di meja makan tanpa mengeluh. Setelah selesai, Albert tersenyum dan langsung berseru, "Baguslah, kedepannya aku akan terus melakukannya." Vito, ini sama saja dengan mengatakan bahwa kedepannya Vito harus melakukan semua pekerjaan rumah, kan? Ketika meja sudah dibersihkan, Vito pergi ke dapur untuk cuci tangan dan keluar untuk melihat apakah Albert masih duduk di kursi. Dia melengkungkan bibirnya dan tersenyum lalu berjalan ke arah Albert. "Kamu sudah makan banyak?" "Tidak. Aku bisa makan 3 ekor lagi, hanya ingin duduk sebentar." Albert menegakkan tubuhnya. Setelah makan hampir 3 kotak lobster dan setengah mangkuk nasi, tidak bisakah Albert memujinya? Vito membungkuk, memeluknya dan mengencangkan lengannya di leher Albert. "Kamu, Baru saja dia berbicara, tapi terhenti oleh sendawa yang keras. Albert menutup mulutnya dengan erat, wajahnya langsung memerah. Vito menahan tawanya, tatapannya terlihat jahil dan dia berkata tadi Albert tidak mau memujinya dan sekarang reaksinya ini terlalu imut. Senangnya karena perutnya sudah kenyang, Albert juga kenyang dan selanjutnya giliran Vito memakan Albert. Setelah setuju untuk tinggal bersama Vito, Albert bersiap untuk tidur sendirian. Saat dia ada di kamar mandi, dia mengeluarkan ponsel dan berencana menggunakan internet untuk beberapa saat dan menemukan bahwa dirinya sedang jadi trending topik lagi, istri dan putri Presdir Vito. Jantungnya berdetak kencang dan segera mengkliknya. Judul dan isi berita entertainment itu adalah, Presdir Vito bersama istri dan putrinya datang di Sarawak. Pada hari Minggu, Presdir KRC International mengajak istrinya Albert Liam dan putrinya Dea untuk bermain di Sarawak dan si gadis kecil itu menolak untuk pulang dan akhirnya, Dewi Albert Liam mengatakan ini. Berikut adalah video, klik untuk melihat, dan menemukan bahwa media telah mengganti wajah Dea dengan stiker kelinci yang lucu. Dan apa yang dia katakan kepada Dea kemarin bahwa, Dea kan bukan anak berusia 3 tahun lagi, hampir 4 tahun dan tidak boleh cengeng lagi, ya. Ternyata, kalimat itu adalah kalimat emas. Kemarin mereka pergi ke Sarawak, sengaja tidak menyamar karena tidak ada banyak orang, tapi mereka tidak menyangka akan difoto secara diam-diam. Memikirkan bahwa Dea terekspos, Albert tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bukankah ada seseorang yang bersumpah bahwa kalau ada orang yang memfoto mereka secara diam-diam, tanpa izin Vito, mereka tidak akan terekspos. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah media ini sudah menutupi wajah Dea. Bab 648. Tidak akan bertindak sembarang. Kemudian Albert memasuki beranda Instagramnya dan melihat postingan terbarunya, komentarnya melonjak. Dia tahu seperti apa komentar itu tanpa harus menebaknya. Namun, setelah berpikir, dia tetap mengklik area komentar. Wow, ternyata Dewi Berta telah melahirkan Dea dalam beberapa tahun ini. Dewi Berta, minta foto deal tunjukkan putri kecil kami. Kalian sebaiknya jangan meminta foto Dea. Dewi Berta tidak memberitahu kita ketika melahirkan Dea. Mungkin karena tidak ingin kehidupan masa kecil Dea terlalu diperhatikan. Sebaiknya kita lebih perhatikan hasil karya Dewi Berta.
Semangat Dewi Berta. Setelah membaca komentar-komentar itu, Albert tergerak melihat banyak penggemarnya yang imut dan penuh perhatian. Mendengar suara pintu kamar mandi terbuka, Albert segera memanggilnya. Ada apa? Albert berjalan ke ranjang dan duduk. Melihatnya menyerahkan ponsel padanya, Vito mengambil ponselnya dan menyerahkannya handuk, memintanya menyeka rambutnya. Bukankah kamu mengatakan Dea tidak akan diekspos tanpa persetujuanmu? Albert mengambil handuk dan sembarang mengusap rambutnya, seolah-olah sedang melampiaskan amarahnya. Yang lembut, nada Vito sedikit tidak berdaya dan penuh manja. Setelah membaca pencarian panas, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Aku akan meminta seseorang untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi. Selesai berkata, dia menelepon asisten Gisa, Albert. Meskipun sekarang menahan berita di pencarian panas, diperkirakan sudah banyak yang tahu Dea adalah putri kita. Vito ingin Albert mempersiapkan diri menerimanya. Albert mengatupkan bibirnya, tidak tahu apa yang harus dia jawab. Vito mencubit pipinya dan bertanya, bagaimana kalau kita mengumumkan keberadaan Dea? Kamu berjanji tidak akan membiarkan Dea terekspos. Albert melemparkan handuk ke arahnya dengan marah, berbalik dan berbaring dengan punggung menghadapnya. Vito memijat keningnya, mengatupkan bibirnya dan berpikir sejenak, lalu berdiri dan meninggalkan ruangan tanpa berkata. Mendengar suara langkah kakinya meninggalkan ruangan tanpa mengatakan apapun, suasana hati Albert menjadi sedikit murung dan mudah tersinggung, tapi dia tidak bisa melampiaskannya. Di luar ruang tamu, asisten Gisa segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Orang pertama yang memposting video di pencarian panas adalah penggemar berat Albert, yang memiliki lebih dari 1.000 penggemar, dan orang-orang ini juga penggemar Albert. Begitu video yang divideoin secara diam-diam di Saur dirilis, para penggemar yang mengikuti penggemar itu memposting ulang dan mengomentarinya. Video itu tersebar, dan di-repost oleh media lain, atau langsung memposting video penggemar itu. Untungnya, penggemar itu menutup wajah Dea, dan asisten Gisa juga menghubungi penggemar dan memintanya menghapus video aslinya. Kalau tersebar keluar, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Penggemar itu ketakutan dan langsung menghapus postingan di Instagram yang telah di-repost sebanyak puluhan ribu kali. Setelah mendengar laporan asisten Gisa, Vito kembali ke kamar dan memberitahu Albert tentang seluk-beluk perkembangan situasi. Sekarang, mari kita umumkan Dea adalah putri kita, dengan kekuatan keluarga Okto, dan Dea juga tinggal di sini. Meskipun diumumkan, kehidupan Dea juga tidak akan terganggu. Vito menariknya ke dalam pelukan. Kali ini, kesalahannya bukan di media, hanya karena penggemar itu memposting video di internet dan menarik perhatian. Ketika mereka tahu, hal itu sudah diketahui semua orang. Albert berpikir sejenak, menggigit bibirnya, dan mengangguk setuju. Vito mengedit konten Instagram dengan ponselnya, lalu serahkan padanya dan meminta pendapatnya. Dea adalah putriku dan Albert sebelumnya tidak mengumumkannya, karena tidak ingin Dea menerima terlalu banyak perhatian. Sebaiknya semuanya lebih perhatikan hasil karya Albert. Terima kasih. Melihatnya tidak berkomentar, Vito mengklik untuk mempublikasikannya. Kemudian Albert menyisipkan 2 foto. Satunya adalah lobster pedas yang dia makan belum lama ini, dan satu lagi adalah foto punggung Dea. Aku yang membuatkan gaya rambut ini untuk Dea. Vito menunjuk ke foto Dea, dan berkata dengan bangga. Albert meliriknya dengan jijik dan mendengus dingin. Kemudian mengetik beberapa kalimat, hehe. Seseorang membuatkan gaya rambut yang begitu jelek untuk Dea, malah berani memamerkannya. Sudahlah, mari makan lobster. Jelek, Albert berkata. Dia bertanya dengan tidak puas. Ya jelek, ini menurunkan nilai kecantikan Dea. Albert mendengus, teringat masalah Dea, dia masih sedikit tertekan. Sudahlah, jangan khawatir tentang itu lagi. Aku akan meminta orang memperhatikan keadaan di internet. Kalau ada gerakan, mereka akan langsung memberitahuku. Vito menyentuh alisnya yang berkerut, dia merasa ada bagusnya masalah Dea diumumkan.
Setidaknya Matthew yang tertarik padanya akan tahu bahwa dirinya dan Albert telah memiliki anak, dan Albert adalah miliknya. Dirinya Matthew dan Albert tidak mungkin akan memiliki hubungan apapun dalam kehidupan ini maupun selanjutnya. Albert meninggalkan pelukannya, dan melihat komentar Instagram yang baru saja dia posting. Selain mengirim gambar makanan di tengah malam, membalas dendam pada masyarakat, juga memamerkan hubungan mesra, ingin ku masukkan ke daftar hitam. Hai, hai, hai. Gaya rambut Dea sangat imut. Apakah dia kekurangan guru TK yang profesional? Melihat beberapa kotak lobster ini, aku menundukkan kepala melihat mie instan di tanganku dan tiba-tiba kehilangan selera makan. Au, au, Putri Dewi terlalu imut, aku ingin sekali menggendongnya. Melihat komentar-komentar ini yang imut, tanpa ada teriakan marah, suasana hati Albert membaik dan menghela nafas lega. Penggemar kecilnya sangat lucu, imut, dan baik hati. Oke, tidurlah, masih ada syuting besok. Vito mengambil ponsel yang dipegangnya dan meletakkannya di meja kecil sebelah ranjang. Jangan terlalu dekat denganku. Merasakan Vito berdiri, Albert terkejut dan segera menjauhkan diri darinya. Mengapa tidak boleh terlalu dekat? Vito langsung menariknya, berbalik, lalu menundukkan kepala dan mencium bibirnya, tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Menatap pria di atas, Albert memiliki firasat buruk di hatinya. Sayang sekali mulutnya ditutup, membuatnya tidak bisa menolak. Albert masih sebagai pemula dalam hubungan percintaan, dan metode pria ini terlalu hebat. Dia segera menemukan bagian sensitifnya, dan segera membuatnya tidak dapat melawan. Melihatnya hampir mati lemas, Vito barulah melepaskannya. Vito, kamu si penipu. Kata-katamu tidak bisa dipercaya. Kamu bilang tidak akan macam-macam padaku. Tatapannya yang kabur dipenuhi amarah. Dia memelototi pria di atasnya, dan kedua tangan menempel di dadanya, hendak mendorongnya pergi. Aku bilang kalau bertindak sembarang padamu, aku adalah binatang buas. Dia berhenti sejenak, lalu sudut bibirnya terangkat sebuah senyuman jahat. Nadanya terdengar kelicikan yang tak tersembunyikan. Kalau tidak bertindak sembarang padamu, maka aku bahkan tidak sepantas binatang buas. Jadi setelah berpikir-pikir, aku memilih untuk menjadi binatang buas.